Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan kita yang keempat. Kemarin kita sudah membahas mengenai landasan pendidikan inklusi. Masih ingat kan? Banyak sekali landasannya. Di situ ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan religius dan lain sebagainya, yang semua itu menguatkan bahwa pada dasarnya manusia, semua anak yang ada di muka bumi itu berhak untuk memperoleh akses pendidikan. Tidak membedakan latar belakang pendidikan, latar belakang keluarganya, tidak membedakan latar belakang sosialnya, bahkan tidak membedakan bagaimana kondisi fisik semua anak. Selama mereka masih punya napas, selama mereka masih hidup dan bisa datang ke sekolah dengan berbagai cara. Mungkin ada yang datang ke sekolahnya berjalan seperti biasa, ada yang jalan ke sekolahnya naik mobil, ada naik sekolahnya mungkin yang pakai kursi roda atau pakai tongkat. Mereka punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Konsep education for all inilah yang diterapkan dalam pendidikan inklusi. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan mencoba membahas mengenai elemen unsur-unsur apa saja atau elemen-elemen apa saja yang harus ada dalam pendidikan inklusi. Banyak sih sebenarnya kalau mau kita kupas, tetapi kita akan coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan konsep welcoming school atau sekolah yang ramah anak. Teman-teman semua mungkin sudah sering dengar istilah ini. Ada sekolah ramah anak, ada taman ramah anak, dan segala macam. Nah, ramah anak ini yang dimaksud dengan welcoming school ini adalah bagaimana sebuah sekolah itu bisa menerima keanekaragaman yang dimiliki oleh anak. Tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah, tetapi semua anak yang dengan keunikannya itu diterima sebagai bagian dari anak didiknya, sebagai bagian dari orang-orang yang ingin belajar tanpa memberikan perlakuan yang berbeda dalam tanda petik ya, karena pada dasarnya kebutuhan anak berbeda-beda, makanya penerimaan ini menjadi penting. Nah, kalau dalam konsep pendidikan sendiri bagi anak-anak, terutama anak-anak yang spesial, penerimaan ini merupakan salah satu unsur yang terpenting. Karena ketika kita bisa menerima kehadiran anak yang berbeda, menerima kehadiran anak yang dalam arti mereka lain dari kawan-kawannya, itu bagi mereka itu merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Dan ini setidaknya mengurangi dari hampir 80% persoalan pembelajaran yang akan muncul. Jadi asal kita mau menerima aja, itu 80% masalah itu bisa teruraikan. Tinggal nanti pelan-pelan persoalan teknis itu sambil jalan akan diperbaiki. Nah, ini yang pertama, welcoming school. Jadi unsur yang paling penting adalah bagaimana sekolah bisa menerima kehadiran anak yang bermacam-macam ini. Nah, kemudian yang kedua ada juga istilah welcoming teacher. Jadi tidak hanya sekolahnya saja yang menerima, tapi gurunya, terutama guru yang di kelas itu juga harus bisa menerima kehadiran anak. Karena guru inilah nanti yang akan sering bersama anak-anak, akan lebih lama waktunya berinteraksi dengan anak-anak. Oke, intinya penerimaan terhadap kehadiran anak-anak yang beraneka ragam sifatnya, beraneka ragam bentuk fisiknya, beraneka ragam sosial, ekonomi, dan budayanya. Ketika ada penerimaan, itu akan sangat bermanfaat dalam proses pendidikan, khususnya dalam konsep pendidikan inklusi ini. Ini mungkin untuk materi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.